Mentari bersinar lumayan cerah pagi itu. Terlihat dia dan Irman yang sedang berboncengan mengendarai KLX hijau menuruni jalanan. Mereka hendak menuju perpustakaan daerah yang ada di pusat kota, lebih kurang 45 menit dari desa Gantasan. Setelah sebelumnya mampir di sebuah warung untuk sarapan, tentunya. Pukul 9.30, mereka tiba di gedung Pusda. Setelah mengisi buku pengunjung, keduanya pun mulai mencari buku tentang kesenian dan budaya Indonesia, khususnya Jawa Timur. Mereka terlihat sibuk mencatat nomor katalog yang muncul di layar pencarian komputer perpustakaan. Lumayan banyak juga dapatnya. Dia menyortir judul-judul buku yang akan mereka baca sebagai referensi. Akan butuh waktu buat nyari sama baca ini semua. Aku mungkin juga akan mewawancarai para staf di sini. Irman membuka artikel sejarah itu dan mengeprint foto penari kedok dan tentara sekutu pada selembar kertas. Barangkali mereka ada yang tahu. Setelah sepakat dengan pembagian tugas, Irman mulai berkeliling pada beberapa ruangan, memberi pertanyaan dan berdiskusi dengan pegawai Pusda. Sementara dia berjalan di antara lemari-lemari yang berjajar dalam ruangan. Di tangannya terdapat beberapa judul buku budaya yang sudah ia temukan. Ruang baca perpustakaan nampak tak terlalu ramai, karena selain hari itu adalah hari kerja, juga karena masih pagi. Dia duduk di sebuah meja menghadap jendela, sambil membuat catatan tertentu yang mungkin bisa menjadi tambahan referensi. Ia membuka-buka halaman buku dengan cepat, membaca sekilas inti paragraf-paragraf di dalamnya. Ia sedang membaca bab tentang tarian Jawa, lalu dia berhenti pada sebuah halaman dan memicingkan matanya. Dengan tergesa, ia mengeluarkan BlackBerry dari dalam tas. Dia membuka galeri ponselnya, lalu membandingkan gambar di buku dan foto artikel sejarah. Mirip sih, gumam dia mengamati gambar pada buku dan galeri ponselnya bergantian, yaitu berupa gambar 5 buah topeng kayu bermacam warna yang biasa digunakan dalam tari topeng Cirebon. Sementara di dalam foto sejarah, 5 penari itu memakai topeng dengan sedikit perbedaan pada ornamen hiasannya yang berwarna cerah khas Jawa Timuran. Dia pun membaca deskripsi mengenai gambar itu. 5 topeng ini disebut sebagai Pancawanda yang menggambarkan 5 fase dan sifat manusia. Yang pertama adalah topeng Panji. Topeng ini berwarna putih polos dengan gerak lukisan minimalis. Topeng yang menggambarkan sifat suci seperti fase bayi. Yang kedua adalah topeng Samba. Topeng yang juga berwarna putih, namun memiliki ornamen hiasan rambut pada bagian dahi. Topeng ini menggambarkan sifat ceria dan energik fase kanak-kanak. Yang ketiga adalah topeng Rumyang. Topeng ini berwarna kulit telur dengan gurat lukis yang halus, menggambarkan sifat lembut namun bersemangat seperti remaja. Yang keempat adalah topeng Tumenggung. Topeng berwarna merah menyala dengan kumis yang menggambarkan sifat tenang layaknya Tumenggung maupun orang dewasa. Yang terakhir adalah topeng Kelana. Topeng berwarna merah pekat dengan kumis, cambang, dan mata melotot. Topeng ini menggambarkan sifat pemberani, gagah, dan penuh emosi bagi pengelana, merupakan fase di mana manusia mengumbar nafsunya. Dia pun meneruskan bacaannya. Kini ia mengamati kostum penari Cirebon yang memakai baju lengan pendek dan celana. Jauh berbeda dengan pakaian dalam foto sejarah yang mengenakan jari kemben batik dengan bahu terbuka. Pakaian penari kedok Banyuwangi ini lebih mirip kostum penari gandrung yang menonjolkan lekuk indah para penarinya. Dia berdiam sejenak. Entah kenapa rasanya ia tidak asing dengan kostum ini. Di mana ia pernah melihatnya? Kalau tidak salah, dia mencoba mengingat-ingat. Lalu ia menahan nafasnya. Ini yang ia lihat pada foto sejarah adalah kostum yang sama dengan sosok perempuan yang ia lihat saat pertama kali tiba di Gantasan. Sosok perempuan yang berdiri di bawah pohon beringin dengan patok-patok kayu mencurigakan di sekitarnya. Jadi apakah sosok perempuan itu bukanlah ia salah melihat? Dia menelan ludah. Tiba-tiba saja tengkuknya terasa seperti merinding. Ia pun segera menoleh ke sekitarnya. Kosong. Tak ada siapa-siapa.
Dari tadi memang ia tahu bahwa ruang baca Pusda ini memang tak terlalu ramai. Namun entah kenapa, kini ia merasa bahwa ruangan ini menjadi sepi begitu saja. Terlalu sepi. Hawanya tidak mengenakan. Dia segera membereskan bawaannya dan beranjak meninggalkan ruang baca. Ia meninggalkan buku-buku perpus di meja dengan tergesa, sebab ia ingin segera pergi dari situ. Irman yang baru selesai berkeliling nampak heran melihat dia berjalan cepat keluar dari gedung. Ngapain keburu gitu? Kamu pucat amat, kayak habis ngeliat setan. Irman tertawa, berjalan menyusul dia menuju motor KLX yang terparkir di halaman gedung. Dia menarik nafas panjang, menatap Irman lekat. Mungkin iya. Sementara itu Agung melirik sekilas jam tangannya yang menunjukkan angka 10:12 menit. Matahari yang telah meninggi terasa mulai agak terik. Balik aja deh, Agung mengerutu. Ia nampak sebal karena wawancaranya membuahkan hasil nol besar. Padahal ia sampai menanyai warga di sekitar luar desa. Namun hasilnya sama saja seperti kemarin. Agung mengusap dahinya yang sedikit berkeringat. Ia berjalan melewati jalan tanah berbatu, mendekati jembatan kembali menuju desa. Suara angin berembus menggoyang dedaunan bambu di dekat jembatan, membuat suara khas saat batang-batang bambu saling berantukan. Melihat bambu, ia teringat kembali dengan bangku bambu di depan rumah Sekar, di mana semalam ia melihat sesosok perempuan duduk di sana. Sebenarnya siapa yang ia lihat? Atau mungkin pertanyaan yang tepat adalah, apa yang ia lihat? Agung berhenti sejenak di tengah jembatan, mengamati lekat aliran air jernih di antara bebatuan besar. Suara alirannya terdengar begitu menyegarkan, membuat Agung tak menyadari sesosok perempuan berambut panjang yang berdiri di belakangnya. Mas Agung? Agung menoleh dan mendapati Sekar tersenyum kepadanya. Ngapain bengong di sini, Mas? Awas kesambet loh, gurau Sekar. Kamu dari pasar, Kar? Tanya Agung setelah melihat penampilan Sekar yang sedikit rapi dan membawa tas belanja. Sekar mengangguk. Setiap pagi hingga siang, ia memang selalu ke pasar untuk menjual hasil panenan sayur dan kebun di belakang rumah Mbah, juga untuk membeli bahan sehari-hari. Gimana tugasnya? Sekar mencoba menebak setelah melihat raut wajah Agung yang kurang enak. Ya, walau secara alami, wajah Agung memang kurang enak dipandang dari sananya sih. Ada masalah kah? Agung dan Sekar berjalan sambil berbincang. Agung menceritakan kondisi pencarian informasinya yang nampaknya mengalami kebuntuan. Warga desa maupun di sekitar, tak ada yang bisa memberinya informasi apapun. Keduanya berjalan melewati jembatan dan tiba di sisi lain sungai. Agung memicing ke satu arah dan tak tahan untuk bertanya. Itu pohon beringin di sana, apa kebetulan saja posisinya terpisah? Atau bagaimana sih? Agung menunjuk jarinya ke arah pohon besar rindang yang tumbuh agak jauh dari tepi jalan. Yang mana dengan cepat, Sekar menarik tangan Agung turun. Jangan. Kenapa memangnya, Kar? Sikap Sekar yang tiba-tiba membuat Agung sedikit bingung. Kan ora ilo menunjuk ke arah kuburan loh. Sekar memalingkan wajahnya dari arah itu. Jadi kayu-kayu yang bertebaran di bawah pohon beringin itu adalah beneran patok kuburan? Agung menelan ludahnya. Setelah tahu fakta bahwa patok-patok di bawah pohon beringin itu adalah kuburan, entah kenapa kini suasana tempat itu terasa berubah. Barisan kuburan di bawah pohon besar yang hanya menggunakan patok kayu yang telah usang terasa sangat janggal. Kok pakai kayu? Apa itu semacam kuburan keramat atau bagaimana? Agung masih mencoba menggali info. Oh, kata Mbah sih itu adalah kuburan lawas yang dulu dipakai saat awal-awal desa ini ada. Zaman itu kan belum banyak perajin nisan atau kicing, jadi ya pakai kayu. Sekar menjelaskan sambil sesekali mencuri pandang ke arah kuburan. Cuma karena posisinya yang dekat sungai, kadang-kadang air meluap gitu. Jadinya warga memilih untuk memindah lokasi kuburan ke ujung lain desa. Oh, aku mengangguk-angguk paham. Mbahmu tahu banyak soal desa ini ya? Iyalah, bahkan orang paling tua di Gantasan. Sekar tertawa kecil. Tahun ini, Mbah usianya sudah 81 tahun. Hah? Serius udah usia segitu? Agung sedikit terkejut. Iya, makanya Mbah lebih seringnya ada di kamar, istirahat. Balong tua soalnya. Sekar bercerita lebih jauh.
Agung tidak menggubris ucapan Sekar. Ia berpikir sejenak dalam diam. Foto tentara sekutu dan para penari topeng di artikel sejarah itu diambil pada akhir tahun 45. Dan jika Mbahnya Sekar usianya 81 tahun, berarti saat itu beliau sudah remaja. Ada kemungkinan Mbahnya Sekar tahu mengenai soal tari kedok itu, yang artinya masih ada petunjuk. Sekar, Agung mencoba sebisanya untuk tidak terdengar terlalu excited. Apa Mbah sejak dulu sudah tinggal di desa Gantasan? Sekar mengangguk. Kalau dari cerita-ceritanya sih, Mbah kayaknya nggak pernah tinggal di tempat lain. Jackpot. Kira-kira kalau aku wawancara Mbah, tanya-tanya gitu boleh nggak? Agung mencoba meminta izin. Kalau jam segini Mbah sih biasanya istirahat. Nanti coba agak sore deh. Sekar nampak sedang berpikir. Aku akan bilang dulu sama Mbah ya, soalnya dia nggak bisa terima tamu. Agung tersenyum lebar. Kini ada sedikit jalan untuk tugas akhirnya. Di sisi lain, kamu lihat seorang perempuan di sana? Tanya Irman saat mereka telah lewat jembatan. Motor Kawasaki KLX-nya melaju pelan melintasi rimbun hijauan dengan sebuah pohon beringin besar di dekat sungai. Aduh, malah dipelanin jalannya. Dia mencubit pinggang Irman. Ia tak berani menoleh ke arah pohon besar itu. Akar-akar gantung yang lebat membuatnya terlihat begitu tua dan angkuh. Belum lagi patok-patok kayu berjajar di bawahnya, menambah kesan angker. Aku yakin kamu salah lihat deh, Di. Irman masih melajukan motornya tanpa melepas pandangan dari pohon itu. Udah, cepetan balik yuk, bisik dia. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju base ruang serbaguna di kantor desa. Dia dan Irman yang sedang memarkir motor nampak sedikit lelah setelah berkendara dari arah kota. Agung telah menunggu kedatangan mereka sambil merokok dan ngopi di dekat pintu ruangan. Gimana? Dapat sesuatu di perpus? Todong Agung begitu dia dan Irman masuk ruang base. Irman hanya mendesah panjang sambil meletakkan tas kecil di pojok ruangan. Sementara dia duduk di depan Agung, menggeleng. Antara dapat dan enggak sih. Aku dapat materi soal topeng itu, tapi enggak soal tari kedok Banyuwangi. Aku enggak dapat apapun. Dia menuang air putih dari dalam teko plastik dan meminumnya. Irman meraih rokok milik Agung, menyelipkan sebatang di mulut. Aku juga udah muter-muter gedung Pusda. Juga staf dan orang di sana enggak ada yang tahu. Celah Agung remeh. Ia mengikat rambut gondrongnya, menghembus asap putih panjang. Lagak sok keren begini. Pasti kamu dapat sesuatu ya. Irman meninju lengan Agung. Beneran? Tanya dia dengan semangat. Masih 50-50 sih, tapi setidaknya lebih baik lah ketimbang gak sama sekali. Agung menyisip gelas kopi di depannya. Maksudnya, Mbahnya Sekar. Mungkin dia tahu sesuatu soal tarian itu. Agung menatap kedua sahabatnya. Ia pun menceritakan ulang tentang pembicaraannya tadi dengan Sekar saat pulang dari pasar. Ya Tuhan, kamu bener. Dia menepuk dahinya. Merasa bodoh sekali, kenapa aku gak kepikiran sampai sana ya? Ternyata orang yang mungkin bakal jadi narasumber kita ada di depan mata selama ini. Irman melirik ke arah rumah seberang dari jendela. Sekar bilang, nanti sore kita bisa menemui Mbah Marni untuk bertanya jawab. Agung menambahi, memang selama ini orangnya gimana keseharian di rumah Di? Ya di kamar terus, istirahat. Aku lihat Mbah Marni paling pas cuma ke kamar mandi. Dia mencoba mengingat-ingat. Selain itu ya aku gak ketemu sama sekali. Irman menarik nafas panjang. Kali ini dia terlihat sedikit lebih bersemangat. Oke, nanti sore kita kumpul di rumah Sekar. Sementara itu jarum jam di dinding ruang tamu menunjuk angka 4. Matahari telah condong ke barat, tertutup oleh punggung puncak Ijen, membuat hawa desa terasa mulai dingin. Dia, Agung dan Irman duduk bersila beralas tikar pandan di ruang tamu Mbah Marni. Sementara Sekar di kamar bersama mbahnya, masih membantu merawat Mbah sambil berbicara sesuatu. Beberapa menit menunggu, Sekar muncul dari balik gorden pintu. Ayo Mbak, Mas, ajaknya kepada dia dan yang lain. Ia mengangguk dan menyibak gorden. Silakan masuk.
Mbah nggak keberatan. Dia dan lainnya saling tersenyum, lalu berjalan sopan menuju kamar Mbah Marni. Kula nuwun, ujar dialiri. Amit nggih Mbah, nuwun sewu. Agung dan Irman mengangguk ramah kepada Mbah Marni. Mbah Marni duduk di ranjang bersandar bantal dan tembok. Ia mengenakan kebaya, tudung rajut yang menutupi kelungan rambut, dan selimut hingga separuh badan. Perempuan sepuh itu hanya tersenyum mengamati ketiga mahasiswa di kamarnya. Keriput di wajahnya menunjukkan betapa renta usianya. Kamar Mbah Marni terasa bagai di masa lalu. Ranjang dan perabotannya penuh ukir usang, juga dengan spray dan lainnya yang bermotif kuno. Aroma minyak gosok yang kuat memenuhi tempat ini. Ini Irman sama Agung, Mbah. Dia memperkenalkan kedua temannya. Dia duduk di tepi ranjang di dekat Mbah Marni, sementara Irman dan Agung duduk di kursi plastik. Lalu dia dan yang lain mulai berbincang basa-basi untuk membuka tanya jawab. Sementara Sekar undur diri ke dapur untuk menyiapkan wedang dan juga mungkin sekalian makan malam untuk semua. Mbah Marni menjawab pertanyaan mereka lirih sambil kadang terkekeh parau. Suasana mulai mencair dan kini tiba waktunya mereka menanyakan soal tarian kedok. Tari apa? Mbah Marni mengulangi. Tari kedok, Mbah, jawab Agung sedikit pelan. Ia merentangkan kedua tangannya dan memperagakan tarian. Kesenian tari dari Banyuwangi, pakai topeng, Mbah. Mbah Marni mengernyitkan wajah tanda tak paham. Irman yang sudah menduga soal ini meraih selembar kertas di dalam kantong kemejanya. Ia membuka lembaran itu yang adalah hasil print gambar foto sejarah yang ia cetak di perpus tadi siang. Ini loh, Mbah. Irman menyodorkan lembaran kertas itu kepada si Mbah. Mbah Marni memegangi kertas itu dan mendekatkannya ke wajah. Ia memandangi lekat gambar foto para penari dan tentara di kertas, seperti sedang mencoba mengingat-ingat. Jadi gimana, Mbah? Apa Mbah tahu sesuatu soal tarian topeng itu, Mbah? Tanya dia lembut. Mbah Marni membuka mulutnya, namun tak ada suara apapun. Tapi terlihat sekali ia mengenali gambar foto itu. Mbah, dia menunggu jawaban. Dia mendekatkan dirinya agar bisa mendengar lebih jelas. Maaf Mbah, saya kurang dengar. Lalu tiba-tiba saja Mbah Marni mencengkeram rambut dia. Lalu si Mbah memukuli bahu dia dengan keras berkali-kali. Wajahnya berubah nyalang, melotot menakutkan. Ia berteriak, mendesis dengan suara parau dan gemetaran. Pergi kalian dari sini. Mau apa kalian? Dia? Irman refleks menantangkan Mbah Marni. Begitupun Agung yang membantu dia untuk melepaskan diri. Kedua laki-laki itu sedikit terkejut dengan kekuatan Mbah Marni yang telah sepuh ini. Pergi kamu dari rumah ini. Pergi. Mbah Marni histeris, meronta masih mencoba meraih dia dan memukulinya. Astaga, Mbah. Sekar yang rupanya mendengar keributan dari dapur segera berlari ke kamar si Mbah. Ia pun bergegas mendekap neneknya, mencoba menenangkannya. Pergi kalian, jangan tinggal di rumah ini. Mbah Marni menunjuk-nunjuk. Mbah tenang, Mbah. Sekar melirik ke arah dia dan yang lain, memberi kode agar mereka segera meninggalkan rumah itu dulu. Dia nampak syok dengan bekas samar cakar kuku Mbah Marni di bahunya. Agung dan Irman pun juga terheran-heran. Kenapa tiba-tiba saja Mbah Marni bereaksi seperti itu? Ia seperti berubah seketika. Keduanya menuntun dia menuju ruang serbaguna di seberang rumah Sekar. Lalu mereka semua duduk melingkar di matras sambil bertanya-tanya. Kenapa Mbah Marni sampai semarah itu? Ada apa sebenarnya? Di sisi lain, dia bergumam datar. Mbah Marni pasti tahu sesuatu. Ia terlihat sangat serius kali ini. Enggak, aku yakin dia sangat tahu soal tari kedok itu, lanjut dia. Agung menyandarkan badan di tembok, menghisap rokok di sela jari. Aku rasa dia menyembunyikan sesuatu dan tak ingin memberitahu kita apapun, tambah dia. Ia menggosok bagian bahunya yang sedikit tergores. Dan artinya kita harus mencari tahu sendiri.
Irman hembus nafas panjang, mencari tahu bagaimana. Mbak Marni saja reaksinya seperti itu. Kamu mau dipukuli lagi apa? Kita tanya warga yang lain dong. Dia nampak gusar. Hal yang seolah disembunyikan seperti ini justru membuatnya tertantang. Kamu udah inget kita seharian kemarin nanya warga pada ndak ada yang tahu. Agung mereminder dia perihal itu. Kemarin itu kita lupa satu hal penting. Soalnya kita ndak tanya kepada warga yang seusia dengan Mbahnya Sekar. Dia mengacungkan satu jari, membuat penekanan. Oh iya juga ya. Irman menepuk tangannya setuju. Betul kamu, Di. Foto itu kan diambil tahun 45-an. Berarti orang yang tahu soal itu umurnya paling enggak antara 70-an tahun ke atas. Dia meneruskan analisanya, mencoret-coret kertas di lantai. Nah, kita hanya perlu mencari warga yang... Kenapa, Di? Kok putus? Agung menunggu dia menyelesaikan kalimatnya. Dia menelan ludah, menatap kedua sahabatnya lekat. Pantesan dari kemarin aku ngerasa aneh. Ada yang janggal gitu. Irman melirik kepada Agung yang nampak sama bingungnya. Janggal apanya? Dari kemarin kita muter-muter nanya warga. Apa kalian lihat ada orang tua di desa ini? Dia memberi pertanyaan. Iya, Mbah Marni itu. Selain Mbah Marni ada nggak? Dia memancing logika kedua sahabatnya. Setauku ya, di desa-desa itu bukannya identik dengan kakek nenek ya? Bukannya di desa itu biasanya banyak mbahnya? Irman dan Agung nampak terbelalak saat menyadari arah pembicaraan dia. Sedangkan di desa ini hampir semuanya seusia Pak Rohman, Pak Kades kan? Tambah dia. Lah, bener juga katamu. Agung mendekatkan badannya, setengah berbisik. Pas tadi aku keliling desa sendirian pun, rata-rata warga tertua seusianya seumuran bapakku. Ya tuh kan. Ketiga mahasiswa itu terdiam beberapa lama. Kini justru bertambah pertanyaan yang muncul dalam benak mereka. Ada apa sebenarnya dengan desa ini? Kita tidak bisa diam saja. Irman memecah suasana. Aku akan ke rumah Pak Rohman, mencari tahu lebih dalam soal desa ini. Aku ikut. Aku mengangguk kepada Irman. Dia berpikir sejenak. Sekalian dong, mintakan izin kepada Pak Rohman. Ya, Mbak Marni kan tidak mau aku tinggal di rumahnya. Aku gak mungkin dong maksa untuk tetap di sana. Jadi mungkin untuk sementara aku akan ikut tinggal di sini bareng kalian. Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Atau barangkali Pak Rohman punya alternatif lain? Irman menambahkan. Oke, kalau gitu ayo kita pergi ke Pak Rohman sekarang. Agung berdiri dari matras mengajak Irman. Aku mau ketemu Sekar dulu. Aku harus mindahin barang-barangku dari sana. Dia mengintip ke arah rumah seberang dari jendela. Sementara itu, Irma dan Agung berdiri di depan halaman rumah Pak Rohman. Keduanya bersendakep sambil menggosokkan tangan mereka karena dingin. Pintu rumah Pak Rohman masih tertutup rapat. Pohon-pohon buah naga yang berjajar rapi terlihat benderang karena lampu-lampu pijar biasanya dipasang di sepanjang kebun tanaman buah naga sebagai stimulan pertumbuhan. Loh, mas-mas ini pada ngapain? Tanya Pak Rohman dari kejauhan. Ia berjalan dari arah musola, masih mengenakan sarung dan kemeja batik. Selamat malam, Pak. Agung dan Irma dengan kompak memberi salam dan menjabat tangan Pak Kades. Bagaimana penelitiannya? Mohon maaf, saya tidak sempat membantu kalian berdua. Pak Rohman mengajak keduanya menuju teras rumah. Itu dia, Pak. Irman tertawa. Kami kepingin bertemu Pak Rohman perihal penelitian kami. Baiklah. Pak Rohman tersenyum. Ia mempersilakan mereka duduk di kursi teras. Sementara ia meminta istrinya membuatkan wedang kopi. Pak Rohman menyodorkan rokok kretek kepada Agung dan Irman. Namun dengan namanya kedua orang itu menolak. Lalu Pak Rohman menyisipkan sebatang di bibirnya dan menyulut kretek itu dengan korek batangan. Nah, Pak Rohman menghembus asap putih panjang, membumbung memenuhi teras. Kalian pengen tanya apa? Pak Rohman apa pernah tahu tentang kesenian tari yang berasal dari desa ini? Pak Rohman berpikir diam sambil mengisap rokok kreteknya. Ia lalu menggelengkan kepala. Sepanjang yang saya tahu sejak kecil tinggal di sini, tidak pernah ada sebuah kesenian khusus, terlebih yang asalnya dari desa ini.
Jawaban Pak Rohman sama dengan jawaban para staf dan warga lain. Komentar Irman kepada Pak Rohman. Ia pun menyodorkan gambar print yang sama dengan yang ia berikan kepada Mbah Marni. Pak Rohman menerimanya dan mengamati lekat gambar foto itu. Ia membaca deskripsi gambar. Foto ini diambil tahun 45. Pak Rohman meletakkan gambar itu di meja. Ia menyandarkan badannya ke kursi kayu, menggosok dagunya sambil berpikir. Aku dan sebagian besar penduduk Gantasan yang sekarang lahir rata-rata tahun 50 sampai 60-an. Kami adalah generasi kedua di desa ini. Jadi saya rasa wajar jika tidak ada yang tahu mengenai kesenian itu. Pak Rohman menghembus nafas, asap putih panjang. Generasi kedua? Agung menyipitkan mata. Seingatku sesuai catatan kependudukan di kantor desa, ayah dan ibu kami mulai tinggal di Gantasan sekitar tahun 51. Saat itu PTPN 12 mulai memfasilitasi para pekerja kebun kopi mereka untuk tinggal di sini dengan kondisi rumah-rumah yang telah direnovasi. Pak Rohman mengetukkan puntung rokok kreteknya di asbak. Berarti kebanyakan warga Gantasannya sekarang merupakan pendatang. Irman mencoba menarik benang merah. Dan jika generasi satunya masuk ke Gantasan pada tahun 51, berarti ada jeda antara pengambilan foto ini sekitar 6 tahunan, Pak. Apakah selama 6 tahun ini desa ini kosong, Pak? Agung menambahkan pertanyaan. Atau bagaimana? Tidak sepenuhnya. Ada beberapa warga asli yang masih tinggal di sini saat ayah ibu kami pindah ke Gantasan, jawab Pak Rohman sambil menggeleng. Namun banyak dari mereka sudah meninggal sekarang. Saya rasa tinggal Mbah Marni saja yang masih ada. Agung dan Irman saling memandang. Jadi selama jeda waktu itu, para warga asli berbondong-bondong meninggalkan desa. Memangnya ada sesuatu yang terjadi? Pak Rohman mengangkat bahu. Kami tak pernah memikirkan itu. Toh tidak pernah ada masalah apa-apa selama puluhan tahun kami tinggal di sini, kata Pak Rohman. Dan apakah Mbah Marni tak pernah bercerita apapun mengenai desa sebelum kepindahan para pekerja kebun? Saya rasa tidak pernah. Pak Rohman meraih kertas gambar foto itu, mengamatinya sekali lagi. Jika memang benar kesenian ini adalah budaya asli Gantasan, berarti saat ini Mbah Marni adalah satu-satunya saksi hidup tentang ini. Kenapa ia tak pernah bercerita kepada warga mengenai tari gedok ini? Pak Rohman pun terlihat bingung. Seharusnya ini bisa menjadi warisan budaya desa atau bahkan aset berharga. Itu dia, Irman menunjuk jarinya. Kami bertiga akhirnya mencoba mewawancarai Mbah Warni soal kesenian tari itu, Pak. Nah, terus hasilnya? Irman menggeleng. Kemudian ia dan Agung menceritakan semua yang terjadi pada saat proses wawancara itu, tentang bagaimana marahnya Mbah Marni kepada mereka dan mengusir dia. Jadi saat ini dia tidak ada tempat tinggal, Pak, dan terpaksa untuk sementara ia tinggal di ruang serbaguna bersama kami, Irman menjelaskan. Seharusnya aku menolak, tapi aku tak mungkin membawa dia untuk tinggal di sini atau meminta warga desa yang lain begitu saja. Pak Rohman menggelengkan kepalanya. Istri Pak Rohman muncul dari dalam rumah, membawa nampan dengan beberapa gelas kopi panas. Irman dan Agung langsung paham kenapa Pak Rohman tidak mau dia menginap di rumahnya. Jabatan kades memang enggak bisa dipakai melawan ibu negara. Pak Rohman mempersilakan Agung dan Irman untuk meminum wedangnya. Ia sendiri meraih salah satu gelas. Jadi terpaksa aku mengiyakan opsi itu. Pak Rohman menuang kopinya pada tatakan gelas. Yang penting aku minta kalian untuk menjaga sikap dan menjaga dia sebagai teman perempuan kalian. Siap, Pak. Irma dan Agung mengangguk mantap. Dan soal kesenian tari topeng itu, mungkin beberapa hari lagi aku akan mencoba bertanya kepada Mbah Marni. Pak Rohman menyisip kopinya. Besok aku harus keluar kota mengikuti pelatihan pemerintah di Surabaya. Tapi terima kasih kalian mau berbagi informasi seperti ini dengan saya. Kesenian asli ini bisa menjadikan desa ini lebih baik lagi, ujar Pak Rohman tersenyum. Sementara itu di sisi lain, memangnya ada apa sih, Mbak? Sekar duduk di matras, berhadapan dengan dia.
Ia baru saja membantu dia mengangkut semua barang-barangnya menuju ruangan ini. Kenapa Mbak bisa jadi marah-marah begitu? Dia menggeleng tak tahu. Aku sendiri juga kaget. Kenapa bisa Mbak bereaksi begitu? Gimana kondisi Mbak Marni sekarang, Sekar? Dia mencoba bersikap biasa saja. Udah tenang kok Mbak, sekarang lagi istirahat. Sekar mengangguk kepada dia seolah berkata semua baik-baik saja. Aku jadi kepikiran banget sih. Dia menghela nafas panjang. Soalnya kayaknya cuma Mbak yang bisa membantu soal tugas akhir kami. Memangnya kalian membuat tugas tentang apa sih? Sekar nampak sedikit tertarik dengan kegiatan para mahasiswa itu. Aku dengar dari Mas Agung, kalian lagi buntu gitu. Kita lagi mencari tahu soal kesenian tari, Sekar. Dia mencoba menjelaskan kepada gadis di hadapannya itu. Nah, masalahnya para warga nggak ada yang tahu. Dan aku rasa itu karena cuma Mbak Marni di desa ini yang tahu. Kalau nyari soal gandrung, barongan atau kebo-keboan, aku rasa di perpustakaan daerah banyak buku soal itu Mbak. Sekar mencoba memberi saran untuk membantu. Bukan Sekar, tarian yang aku sedang cari itu bukan itu semua. Dia mengibaskan tangan di depan wajahnya, membuat tanda. Terus Mbak, ini tuh tentang tari kedok Banyuwangi. Menurut sumbernya, tarian itu berasal dari Gantasan sini. Dia meraih ponsel dan membuka galeri. Tangannya men-scroll trackball, mencari gambar yang dimaksud. Tari kedok? Tanya Sekar. Wajahnya menunjukkan bahwa jelas ia tak tahu. Ini. Dia menyodorkan ponselnya kepada Sekar. Sekar mengamati lekat gambar penari dan tentara itu. Ia memicingkan matanya, mencoba melihat detail lebih jelas. Kamu tahu sesuatu? Dia sedikit berharap, dan sepertinya harapan itu terkabul. Topeng-topeng ini rasanya aku sangat kenal. Sekar melihat ke atas, mencoba mengingat, lalu sejurus kemudian. Ia menoleh kepada dia. Mbak Marni punya topeng-topeng ini, kata Sekar. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah bagian ketiga kutukan Kedok Panji di Fakta Sejarah. Sebuah kisah dari Andi Yuda, akun Wattpad Embek Ganteng. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.